Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Kali ini saya mau membahas mengenai list film lagi. Nah, untuk artisnya itu berbeda. Kali ini artisnya itu salah satu artis favorit saya, yaitu yang bernama Tatiana Shafira. Kalian harusnya sudah kenal dia sih, karena dia salah satu the most beautiful woman in the country. Kalian paham maksud saya? Oke, langsung aja, mungkin intro dulu lah guys ya, intro dulu. Oke. Yang pertama itu berjudul Crazy Love. Film bergenre drama, dirilis pada tanggal 22 Agustus 2013. Film Crazy Love berkisah tentang 4 orang sahabat, yaitu Kumbang yang diperankan seorang adipati, Basuki yang diperankan oleh Sydney Adam, Adu yang diperankan oleh Kemal, dan Daniel yang diperankan oleh Harry Chan. Keempat murid SMA ini terkenal bandel dan sering mendapatkan hukuman di sekolah. Hal ini membuat sang kepala sekolah memutuskan untuk meminta bantuan Olive, Tatiana Shafira, siswi teladan yang terkenal cantik dan pintar. Olive diminta tolong untuk menjadi mentor Kumbang agar pemandu itu tidak ketinggalan pelajaran. Pemuda itu agar tidak ketinggalan pelajaran. Akan tetapi Olive tidak menyukai Kumbang dan tak tahan dengan sikapnya. Sebaliknya, Kumbang justru terus berusaha mendekati Olive yang sebenarnya sudah ia incar sejak lama. Ini salah satu film romantis ya, rekomendasi dari saya, nilainya 7 ke atas lah. Ini kemudian yang kedua itu berjudul Get Married, yang keempat yang rilis pada tahun 2007. Film ini bercerita mengenai Sophie yang masih sangat muda memutuskan untuk menikah dengan Kim Bok Park, laki-laki asal Korea yang dikenal Sophie saat liburan di Korea. Pernikahan ini pun mengundang pro dan kontra. Bahkan Sophie dituduh berbadan dua. Di sisi lain, Mai justru khawatir dengan pernikahan tersebut dan berniat menggagalkannya. Mai lalu mendekati Sophie dan berusaha mengubah cara berpikirnya. Sedangkan ketiga sahabatnya Mai, Eman, Benny, kemudian ada Guntoro dan ada yang lain juga yang bertugas menjodohkan Sophie dengan pria lain. Seiring berjalannya waktu, muncul konflik yang baru yang tak terduga, mulai dari isu selingkuhnya hingga soal Mai yang merasa kalau ia sudah menyanyiakan masa mudanya. Yang ketiga berjudul Runaway. Ini Tatiana Shafira dipasangkan dengan artis tampan Al Ghazali. Film ini bercerita mengenai kehidupan Tala, yaitu Tatiana, yang obrak-abrik lah, nggak jelas, di Hong Kong. Ibunya yang mantan TKW sedang sakit keras. Mereka juga tidak bisa pulang ke Indonesia karena paspor yang bermasalah. Tala akhirnya menjadi pencopet jalanan demi bertahan hidup. Suatu hari Tala mencopet seorang pemuda bernama Musa yang diperankan oleh Ahmad Al-Ghazali dan mengambil dompetnya. Musa sendiri ternyata adalah anak dari pengusaha kaya yang kebetulan sedang berada di Hong Kong untuk urusan bisnis. Aksi pencopetan yang dilakukan Tala terhadap Musa adalah awal takdir mereka berdua. Tanpa disadari, Tala dan Musa menemukan kecocokan dan mereka saling melengkapi. Akan tetapi, keduanya juga sadar bahwa dunia mereka jauh berbeda dan sulit untuk bersatu. Yang keempat yaitu Negeri Van Orange, yang rilis pada tahun 2015.
Sesuai dengan judulnya, film ini mengambil setting di Belanda. Bercerita mengenai 5 bersaudara. Kelima mahasiswa asal Indonesia tersebut adalah Lintang, Gary, Wicak, dan Daus serta Banjar. Meskipun kuliah di tempat yang berbeda, kelima sahabat ini memiliki hubungan yang sangat erat hingga perasaan cinta pun tumbuh di antara mereka. Gary, Wicak, Daus, dan Banjar sama-sama menaruh hati pada Lintang. Di sisi lain, Lintang pun sebenarnya menyukai salah satu dari keempat sahabatnya. Dari sinilah konflik mulai bermunculan. Akan tetapi, di awal film sudah diberi bocoran bahwa Lintang akan melangsungkan pernikahan dengan salah satu sahabat yang identitasnya masih dirahasiakan. Ada unsur gaynya sih dalam film ini. Kalau dari segi cerita sih sebenarnya bagus, tapi yang sedikit mengecewakan itu yaitu tadi ada unsur gaynya. Agak nggak suka sih kalau bagian itu. Yang kelima berjudul I Am Hope, yang tayang pada tahun 2016. Film drama ini bercerita tentang seorang gadis bernama Mia yang diperankan oleh Tatiana Shapira, seorang penulis yang bermimpi membuat pertunjukan teater dengan naskahnya sendiri. Sayangnya impian Mia seolah hancur setelah dirinya divonis mengidap kanker. Ini sangat ironis sih sebenarnya, cantik tapi dia harus mengidap kanker, memiliki bakat yang banyak tapi yaitu dilema dia adalah penyakit yang dia derita, penyakit yang juga telah merenggut nyawa ibunya. Tapi Mia seolah tidak mau menyerah dengan impiannya. Sambil terus menjalani pengobatan, Mia berusaha optimis dengan hidupnya. Apalagi ia juga mendapat dukungan dari sosok yang ia sebut sebagai wanita pelangi. Kehidupan Mia semakin berwarna ketika dirinya bertemu dengan David yang bekerja sebagai aktor. Tak hanya hubungan Mia dan David saja yang semakin dekat, tapi juga impian Mia. Seorang produser akhirnya tertarik dengan naskah Mia dan berniat membantu mewujudkan mimpinya. Mantap. Yang keenam berjudul Stip dan Pensil, yang tayang pada tahun 2017. Film ini berfokus pada kehidupan 4 anak SMA yang datang dari keluarga kaya. Akan tetapi mereka dimusuhi oleh banyak anak, bahkan dicap sebagai murid-murid sok jago dan sombong. Demi tugas sekolah, keempat anak ini lalu membuat kelompok dan menyusun esai tentang masalah sosial. Tony dan teman-temannya pun sepakat untuk mengangkat isu pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu agar terlihat keren. Kelompok Tony memutuskan untuk membangun sebuah sekolah di lingkungan kumuh. Akhirnya, awal merasa kalau membangun sekolah adalah hal yang sangat mudah. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Berbagai kesulitan pun berdatangan, termasuk menghadapi anak-anak yang enggan datang ke sekolah. Akan tetapi Tony dan teman-temannya tidak menyerah, ingin membuktikan kalau mereka juga bisa melakukan hal yang berguna bagi masyarakat. Karena nggak semua orang kaya atau anak orang kaya itu sombong. Ada sisi baiknya, mungkin ada kebaikan di dalam hati mereka yang ingin membantu setiap masalah yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketujuh yaitu Sweet 20, yang tayang pada tahun 2017 juga. Film yang dirayakan pada liburan pas lebaran kayaknya. Tokoh utama film ini adalah seorang nenek berusia 70 tahun bernama Fatmawati. Di usia tuanya, Fatmawati merasa sedih setelah mengetahui bahwa ia akan dikirim ke panti jompo oleh keluarga putranya sendiri. Fatmawati lalu pergi dari rumah karena merasa sangat terpukul. Di tengah jalan, ia masuk ke sebuah studio foto dan berfoto di sana. Ajaibnya, Fatmawati mendadak berubah menjadi gadis 20 tahun saat keluar dari studio tersebut. Dari sinilah Fatmawati memulai kehidupan barunya dan mengganti identitasnya menjadi Mika. Mika seolah mendapat kesempatan kedua dan melakukan
hal-hal yang belum pernah ia lakukan di masa mudanya. Akan tetapi sebuah peristiwa besar membuat Mika harus memilih antara tetap menjadi Mika atau kembali menjadi seorang nenek yang berusia 70 tahun. Yang ke-8 ini berjudul Hit and Run yang tayang pada tahun 2019. Bercerita tentang seorang polisi bernama Tegar Saputra. Tegar merupakan polisi selebriti yang memiliki reality show sendiri sehingga kehidupannya tak bisa lepas dari sorotan kamera. Suatu hari Tegar mendapatkan misi untuk menangkap seorang gembong narkoba bernama Coki. Tegar biasanya beraksi sendirian, tapi kali ini ia harus bekerja sama dengan orang lain yang dipasangkan dengannya, yaitu Leo, yang merupakan seorang penipu. Bukannya makin nambah mudah, keberadaan Leo justru membuat Tegar kesulitan menjalankan misinya. Tak hanya Leo, di misinya kali ini Tegar juga harus beraksi dengan seorang penyanyi bernama Maisha yang diperankan oleh Tatiana dan juga Jeffrey Nicole. Yang ke-9 yaitu Ghostwriter yang tayang pada tahun 2019. Film ini Tatiana beradu akting dengan G Pamungkas, menceritakan tentang Naya yang harus pindah ke sebuah rumah baru bersama sang adik. Naya sendiri adalah seorang penulis dan sedang dilanda masalah finansial. Ia semakin putus asa ketika dirinya kehabisan ide untuk menulis novel, yang sampai akhirnya ia menemukan sebuah diari misterius. Kemudian diari itu tak sengaja ia baca mengenai sosok meninggalnya mendiang Galih. Naya akhirnya mengangkat kisah tersebut ke sebuah novel. Tak hanya itu, Naya ini bertemu dengan hantu yang bernama Galih ini dan menghadapi beberapa teror yang harus ia terima dalam membuat novel ini. Serangan hantu wanita yang ternyata hantu wanita ini adalah adiknya si Gali yang sudah meninggal ini. Nah, si adik ini tidak terima kalau buku diari dari sang kakak ini dijadikan novel oleh si Naya. Nah, serangan hantu wanita ini semakin berat dan memaksa Naya untuk membuat keputusan sulit. Ia harus memilih antara tetap menerbitkan novel atau merelakan karirnya meredup dengan membatalkan novel tersebut rilis. Dan yang terakhir berada di rekomendasi film terbaik saya, yaitu Ayat-Ayat Cinta 2. Film ini melanjutkan kisah Fahri yang berpisah dengan istrinya yang menjadi sukarelawan di Gaza. Selama berbulan-bulan Fahri tak pernah tahu kabar Aisyah dan terus menyibukkan diri dengan mengubur kesedihannya. Untungnya Fahri yang bekerja sebagai dosen di Edinburgh ini tak pernah sendiri. Ia ditemani sang asisten Hulusi serta sahabatnya yang bernama Misbah. Kehidupan Fahri sendiri diwarnai dengan berbagai konflik, salah satunya berasal dari Keira, gadis pemain biola yang sangat membenci Fahri. Tak sampai di situ, Fahri juga harus berhadapan dengan Hulia, kerabat Aisyah yang menunjukkan ketertarikannya pada Fahri. Fahri terus berharap agar Aisyah kembali, tapi di sisi lain ada banyak yang mendukung Fahri untuk melanjutkan hidupnya bersama Hulia. Hulia ini pada akhirnya menjadi istrinya Fahri yang kedua, karena Aisyah itu sampai beberapa waktu itu nggak ada kabar, dan si cewek cantik tadi Keira itu sempat ada konflik dan membenci si Fahri, tapi pada akhirnya dia memohon untuk dinikahi oleh si Fahri. Tapi si Fahri karena sudah menikah dengan Hulia, dia nggak bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu tadi adalah 10 film Tatiana yang wajib kalian tonton dari rekomendasi saya.
Nah, menurut kalian dari urutan di atas yang tadi saya sebutkan, apakah kalian ada perbedaan pendapat atau urutannya? Bang, harusnya yang ini dulu yang terbaik, bukan yang ini gitu. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten kali ini, silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye.